Hari-hari yang melelahkan bagi Fatma yang seorang pegawai bank swasta. Rasa suntuk itu membuatnya memutuskan untuk berlibur di akhir pekan ini. Tujuannya tentu satu tempat yang membuat nyaman, dan tempat tersebut adalah ke rumah neneknya. Rumah di perkampungan yang selalu dia kunjungi setiap kali merasa stres. Setelah menyiapkan semua barang kebutuhan dan berpamitan pada kedua orang tuanya, Fatma pun melaju dengan mobil sedan putih kesayangan. Butuh waktu sekitar 6 jam untuk sampai ke kampung halaman ibunda. Itu pun kalau tidak ada gangguan di perjalanan. Dan selama ini, sering sekali dia bepergian ke sana sendirian, melepas kegundahan dengan indahnya alam pedesaan. Sesampainya di rumah sang nenek, Fatma langsung bergegas menuju teras rumah. Terlihat sepi. Tidak biasanya rumah sang nenek tertutup. Tapi pagi ini entah pergi kemana neneknya itu. Nenek. Fatma memanggil sambil mengetuk pintu. Akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Berulang kali Fatma melakukan hal yang sama. Dan masih saja sepi. Tidak ada tanda si nenek berada di dalam rumah. Fatma yang berencana mencari ke belakang rumah menghentikan niatnya saat seorang wanita parubaya lewat di depan rumah. Simbah lagi ke sungai mencuci baju, Mbak. Wanita itu berucap memberitahu. Fatma pun tersenyum dan berterima kasih. Yang kemudian dia meninggalkan semua barang bawaan di mobil, lalu menunggu nenek sambil beristirahat. Tapi nampaknya ada yang membuat Fatma ingin melihat ke sungai. Seperti ada kerinduan dengan suara khas air bergemericik. Juga suara guruan para warga yang berada di sana. Termasuk kecipak riang anak-anak bermain. Dia pun bergegas menyusul sang nenek ke sungai yang jaraknya lumayan jauh dari rumah. Dia harus melewati persawahan dengan jalan yang cukup licin untuk sampai ke sana. Memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di kampung ini. Mereka memanfaatkan sungai sebagai tempat melakukan kegiatan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, maupun kegiatan lainnya. Hampir semua kalangan membaur di sana. Namun ada beberapa sendang yang menjadi tempat tujuan mereka. Ada yang khusus pria, juga ada yang khusus wanita. Hal itu sering dilakukan sang nenek, yang sekalipun memiliki kamar mandi sendiri di rumah, tapi masih senang pergi ke sungai untuk sekedar mencuci baju. Padahal anak-anaknya sudah melarang kegiatan tersebut. Mereka khawatir jika ada hal buruk yang menimpa saat berada di sungai. Tapi begitulah watak orang tua. Mereka memilih berkegiatan dengan alasan suntuk di rumah dan tulang kaku semua. Sampailah Fatma di sungai. Dia langsung menuju sendang di mana sang nenek berada. Dia sudah hafal betul setiap lokasi di sungai tersebut. Namun Fatma tidak turun ke sungai. Dia hanya berdiri di sisi sungai sambil memanggil neneknya. Dengan perasaan bahagia, si nenek yang melihat sang cucu kesayangan datang langsung beranjak naik dari sungai. Mereka saling berpelukan. Kamu tunggu di sini dulu. Paling sebentar lagi nenek sudah selesai, kata sang nenek. Fatma hanya mengangguk dan lebih memilih duduk di tepian sungai, menyaksikan orang-orang yang sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Bukan tanpa alasan kenapa Fatma tidak mau turun ke sungai membantu sang nenek. Tapi semua keluarganya, termasuk sang nenek, tahu bahwa Fatma punya trauma yang tidak akan pernah terlupakan, yang membuat dia tidak mau lagi turun dan menyentuh air sungai. Peristiwa yang membuatnya trauma terjadi saat Fatma masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, tepatnya saat kenaikan kelas 2. Liburan sekolah adalah waktu yang dinanti oleh semua siswa, termasuk Fatma.
Seperti sudah menjadi keharusan baginya, setiap kali libur sekolah, maka dia akan mengunjungi sang nenek sekaligus berlibur di sana. Suasana pedesaan yang asri dan udara yang segar menjadi tempat yang paling menyenangkan untuk dikunjungi. Dan liburan kali ini, dia didampingi oleh kedua orang tuanya. Bahagia, itulah yang dirasakan Fatma saat sampai di rumah sang nenek. Begitu pula dengan neneknya yang tidak kalah bahagia bertemu sang cucu kesayangan. Maklumlah, karena kesibukan belajar membuat Fatma jarang berkunjung, hingga rasa kangen sang nenek tertumpah saat dia datang. Di keesokan harinya, Fatma mengikuti sang nenek pergi ke kebun untuk mengambil sayuran. Dan momen inilah yang paling disukai olehnya, memetik sayur dari kebun sendiri. Satu kegiatan yang tidak pernah dia temukan saat berada di kota tempat tinggalnya. Maklumlah, Fatma lahir di sebuah kota yang terbilang maju, yang sudah jarang sekali ditemukan sawah maupun perkebunan. Yang ada hanya bangunan beton dan bangunan bertingkat. Saat sedang asik memetik sayur, tiba-tiba Fatma dibuat bingung dengan para tetangga yang terlihat berlarian. Hampir semua orang seperti berlomba berlari menuju ke sungai. Sambil membawa ember dan jaring, mereka berteriak seolah-olah memberitahu yang lainnya. "Ayo neng kalinya dia potas," seorang pria memberitahu kami. Potas adalah salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menangkap ikan maupun udang saat air sungai surut. Dengan cara memberi obat berbentuk seperti kapur barus itu, biasanya obat potas akan dilarutkan di hulu, sehingga air yang sudah bercampur dengan obat potas akan mengalir ke hilir. Dan sungai yang airnya bercampur dengan obat potas inilah yang akan membuat ikan ataupun udang menjadi mabuk, sehingga bisa mudah ditangkap. Mendengar ucapan itu, nenek dan ayah Fatma segera menghentikan kegiatan. Semua sayur dijadikan satu, lalu ikut membaur menuju sungai. Sedangkan Fatma yang baru pertama kali ikut, merasa bingung sekaligus penasaran. Dia hanya membutuhkan ayahnya dengan setengah berlari. Sesampainya di sungai, tampak sudah banyak warga memenuhi sungai. Mereka sibuk menjaring ikan dan udang yang terlihat menggelepar di sepanjang pinggiran sungai. Dengan mudahnya hewan-hewan itu ditangkap. Sungai itu semakin dipenuhi dengan orang-orang yang antusias menangkap udang juga ikan. Momen yang hanya terjadi beberapa tahun sekali membuat semua orang baik muda, tua, bahkan anak-anak pun dengan penuh semangat turun ke sungai. Bukan hanya dari kampung nenek Fatma saja, mereka merupakan gabungan dari beberapa kampung sekitar. Melihat pemandangan itu, tanpa berpikir panjang, Fatma ikut menyeburkan diri ke sungai bersama sang ayah. Meski dengan hanya tangan kosong, namun banyak sekali ikan dan udang yang ditangkapnya. Tidak lupa Fatma, juga sang ayah, harus merogoh lubang dan sela-sela bebatuan untuk mencari ikan yang terjebak di sana. Matahari semakin meninggi, sebagian warga masih bertahan dengan panasnya siang hari. Fatma sendiri asik berenang-renang sambil menyisir setiap sela bebatuan. Dan dia terkejut bukan kepala. Di saat memasukkan tangannya ke sela batu yang cukup besar, dia seperti menyentuh sesuatu yang dirasa aneh. Dia merasa kalau tangannya seperti menyentuh kepala manusia. Fatma yang terkaget langsung menarik tangannya. Dan pada saat ingin memastikan benda yang baru saja dipegang, dia dikagetkan dengan suara ayahnya yang memanggil. "Dek, ayo pulang, ikannya sudah tidak ada," teriak sang ayah mengajaknya beranjak dari sungai. Fatma yang masih penasaran dengan benda asing yang dipegang, akhirnya lebih menuruti perintah sang ayah. Dia pun bergegas beranjak dari sungai, melupakan rasa penasaran tentang apa yang tersembunyi di sela batu besar.
Setelah sampai di rumah sang nenek, Fatma lebih memilih untuk membersihkan diri ketimbang membersihkan udang. Dia meninggalkan ayah dan ibunya yang asik memisah antara ikan dan udang. Saat masuk ke kamar mandi, dia dibuat kaget oleh sosok perempuan yang duduk di samping sumur. Sosok dengan rambut panjang tergerai itu terlihat pucat pasi. Tatapannya sangat tajam mengarah pada Fatma. Fatma yang hendak bertanya dikejutkan dengan gemuruh angin yang datang, yang membuatnya memejamkan mata untuk menepis dari debu. Begitu dia membuka mata, jantungnya mulai berpacu cepat saat perempuan itu tidak berada di tempatnya. Sosok tersebut telah menghilang entah kemana. Dengan rasa ngeri, Fatma celingungkan mencari keberadaan perempuan itu. Namun tidak nampak ada tanda sosok tersebut muncul. Dia pun memilih kembali ke dalam rumah, lalu meminta sang nenek untuk menemaninya mandi. Kamu kenapa? Tanya nenek heran. Sementara Fatma tidak menjawab pertanyaan itu dan memaksa neneknya agar mau menemani. Di malam hari seusai sholat maghrib, Fatma merasa ada yang aneh dengan badannya, di mana dia merasa nyeri di setiap bagian tubuh, dan yang paling dirasakan sakit adalah bagian pundak. Bagian itu terasa sangat berat, seperti membawa beban. Seusai makan malam, Fatma pun pamit kepada nenek dan keluarga yang lain untuk beristirahat. Dia tidak tahan dengan pundaknya yang semakin nyeri dan kaku. Kamu tidak apa-apa kan, Nak? Neneknya bertanya saat melihat Fatma yang sesekali meringis. Dia menggelengkan kepala lalu bergegas melangkah menuju kamar. Fatma langsung membaringkan tubuhnya di kasur. Baru saja dia akan memejamkan mata, tiba-tiba tercium bau anyir disertai bau busuk yang menyengat. Seketika dia kembali terjaga. Dalam keadaan setengah sadar, dia mencoba menajamkan indera penciumannya, dicari dari mana datangnya sumber bau aneh tersebut. Dan pada saat dia membalikkan tubuh, betapa kaget dia, karena sudah ada sesosok perempuan dengan muka hancur berada di sampingnya. Wanita itu tidur dengan mata melotot menakutkan, sementara tangannya bersedekap dan hanya terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sontak Fatma berteriak histeris, lalu bangkit keluar kamar. Keluarganya yang mendengar teriakan Fatma langsung berhamburan menghampiri. Fatma, kamu kenapa, Nak? Sang nenek bertanya penuh kekhawatiran. Fatma yang ngos-ngosan tidak berucap apapun. Wajahnya sangat tegang. Beberapa detik kemudian akhirnya tumbang, disertai kejang dan suhu tubuh yang sangat tinggi, yang tentu membuat panik seluruh anggota keluarganya. Keadaan Fatma yang belum sadarkan diri hingga tengah malam membuat sang ayah diliputi kekhawatiran. Begitupun keluarga lain yang berada di sana. Apa yang harus kita lakukan, Mas? Suara ibu Fatma membuat mereka mulai mencari jalan keluar. Dan malam itu juga mereka memutuskan membawa Fatma ke rumah sakit terdekat. Setelah 3 hari tidak sadarkan diri berada di ruang ICU, akhirnya Fatma mulai membuka mata. Akan tetapi keanehan tampak jelas terjadi pada dirinya. Begitu sepenuhnya tersadar, dia nampak seperti orang linglung. Tatapannya kosong, bahkan cenderung tajam menakutkan. Setelah kondisinya agak membaik, pihak keluarga membawa Fatma pulang ke rumah sang nenek. Dan semenjak kembali dari rumah sakit, dia menjadi sering terdiam, terkadang meracau tidak jelas di setiap waktu, dan yang aneh adalah selalu berteriak meminta tolong. Tolong,
Tolong saya, tolong. Kata-kata itu yang selalu terucap dari mulut Fatma. Setiap kali Fatma diajak kembali pulang ke kota, dia selalu berontak. Bahkan tidak segan mengamuk dengan mencakar siapapun yang berada di sampingnya. Kebingungan mulai mendera orang tuanya. Tidak tahu mesti berbuat apa akan kejadian tersebut. Melihat keganjilan yang dialami oleh sang cucu, akhirnya si nenek mendatangi seorang ustadz, namanya Ustadz Anwar, yang merupakan seorang ustadz terkenal dari kampung sebelah. Saat melihat sang ustadz, tiba-tiba saja Fatma menangis. Dan lagi-lagi dari mulutnya terucap kata tolong, tapi tidak lagi dengan berteriak, melainkan dengan tutur kata yang halus. Sang ustadz yang sudah mengetahui tentang apa yang terjadi dengan Fatma langsung memegang kepalanya. Sambil terpejam, sang ustadz pun mulai berkomunikasi dengan Fatma yang dalam keadaan tidak sadar. Tolong saya ingin dimakamkan secara layak. Kata itu yang keluar dari mulut Fatma disertai isak tangis. Pak Ustadz pun berjanji akan membantu memakamkan dengan layak jika tubuh dari sosok itu sudah ditemukan. Dengan tegas, Ustadz Anwar meminta agar sosok itu segera pergi dan tidak mengganggu Fatma lagi. Setelah itu, Pak Ustadz melepaskan tangannya dari kepala Fatma. Beliau mengucap doa dengan menahan nafas, lalu meniupkannya di ubun-ubun Fatma. Hal itu dilakukan hingga 3 kali, yang diakhiri dengan bacaan Al-Fatihah secara jamaah. Tidak usah khawatir, semua akan baik-baik saja, ucap Ustadz Anwar. Beliau melanjutkan dengan memberi penjelasan. Menurutnya, Fatma telah ketempelan. Sosok roh seseorang yang meninggal secara tidak layak merasuk ke dalam tubuhnya. Istilah ketempelan sendiri sudah sering terjadi pada orang lain. Biasanya kejadian tersebut terjadi di saat seseorang berada di tempat angker. Makhluk-makhluk usil penunggu tempat wingit itu akan ikut mereka selama beberapa hari. Tapi yang dihinggapi Fatma, menurut Pak Ustadz bukanlah makhluk halus dari tempat wingit, melainkan sesosok roh yang ingin disempurnakan. Setelah selesai memberi penjelasan, Pak Ustadz mendekati Fatma yang sudah tersadar. Apakah kamu merasa adalah aneh selama berada di kampung ini? Tanya Pak Ustadz. Sejenak Fatma terdiam. Dia mulai mengingat lagi tentang beberapa hal selama berada di rumah neneknya. Yang kemudian ingatannya tertuju di saat dia mencari ikan di sungai, di mana dia seperti memegang sesuatu yang tampak seperti kepala seseorang. Mendengar penjelasan dari Fatma, akhirnya Pak Ustadz dengan dibantu para warga sekitar menyisir aliran sungai, terutama tempat di mana Fatma menemui keanehan. Dan benar saja, di salah satu bagian sungai yang agak dalam, ada sesosok mayat yang terjepit di antara bebatuan yang cukup besar. Setelah melaporkan ke pihak berwajib dan dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa mayat itu adalah korban tenggelam, tepat sehari sebelum ada acara apotas. Pada saat itu pihak keluarga belum tahu kalau korban telah meninggal akibat tenggelam, dan baru diketahui 2 hari setelah hilangnya korban. Dia adalah seorang wanita dari kampung sebelah, yang mana di hari itu izin pada orang tuanya untuk pergi ke rumah kerabat. Namun dia justru menyendiri di sungai, yang diketahui wanita itu sedang mempunyai masalah dengan kekasihnya. Dan tanpa disadari, hujan di wilayah pegunungan membawa arus sungai meluap. Dia pun terseret hingga nyawanya tidak tertolong. Sedangkan sosok yang selama beberapa hari menempel di tubuh Fatma adalah ruh dari korban tersebut. Dia ingin dikebumikan secara layak. Dan dari semenjak itulah Fatma seolah menjadi trauma untuk turun ke sungai. Hal itu menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun olehnya. Ayo,
Atau kamu mau mandi di sini? Nenek Fatma mengagetkan. Sementara dia hanya tersenyum, lalu bergegas mengikuti sang nenek, meninggalkan sungai, meninggalkan suara khas bergemericik. Di sanalah semua kenangan buruk itu pernah dialami. Dan dia selalu mendoakan, semoga sang korban mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Saat ini saya tinggal di Panggentungan, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saya lahir di keluarga yang sederhana, dengan 3 orang saudara. Kakak saya perempuan yang kini bekerja sebagai seorang bidan. Sedangkan adik saya 2 orang laki-laki yang masih duduk di bangku SMA dan 1 lagi masih SD. Sementara ayah adalah seorang karyawan swasta di salah satu pabrik, dan ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Saya sendiri bekerja sebagai seorang teknisi pembangkit tenaga listrik, sekaligus seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar. Selain itu, saya juga mempunyai ilmu kebatinan yang secara alami menempel sejak lahir. Dan begitu kakek tahu tentang kemampuanku itu, beliau yang juga mumpuni dalam ilmu kebatinan ikut mengasah kemampuanku, hingga saya mampu menguasai sampai ke tingkat yang cukup tinggi, meskipun berusia masih muda. Cerita ini berawal ketika bibi dan paman baru saja pindah rumah. Rumah itu terkesan kelihatan baru, akan tetapi umur sebenarnya sudah sangat tua. Paman Miftah dan bibi Santi sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Anak pertama mereka bernama Rian, yang duduk di bangku SMA kelas 2. Sementara anak yang kedua duduk di kelas 5 SD bernama Dede. Keluarga mereka terbilang keluarga yang bahagia, meski hidup mereka pas-pasan. Saat ini, Paman Miftah bekerja sebagai security pada salah satu bank negeri di kota Makassar. Karena tuntutan pekerjaan, Paman sering sekali tidak bermalam di rumahnya sendiri. Itu dikarenakan bekerja dengan aturan shift, di mana beliau harus masuk kerja shift malam setiap waktu. Rumah baru Paman tidaklah jauh dari tempat tinggal saya, mungkin hanya berjarak sekitar 200 meter saja. Sebenarnya rumah tersebut sudah pernah dihuni oleh beberapa keluarga sebelumnya, namun mereka selalu menjualnya kembali dengan alasan tidak betah karena ada berbagai macam gangguan yang terjadi. Setiap penghuni rumah paling lamanya akan bertahan 1-3 bulan sebelum mereka memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Memang, dari cerita-cerita tetangga sekitar, rumah ini ketika tidak berpenghuni sering terdengar seperti ada orang memasak. Juga ada suara anak kecil yang riuh bermain di dalam. Keanehan itu selalu muncul setiap di atas jam 10 malam. Seakan-akan rumah ini dihuni oleh sebuah keluarga dengan melakukan aktivitas setiap hari. Tidak heran jika tetangga sekitar melarang putra-putri mereka untuk bermain di sekitar rumah tersebut. Meskipun banyak yang berujar kalau rumah itu angker, namun paman dan bibi bersikeras untuk membelinya. Itu semua karena keterbatasan biaya, sedangkan harga rumah itu memang sangatlah murah. Sempat mereka minta pendapat kepada kakek, dan karena kakek tidak melarang, maka paman Miftah memutuskan membeli dan tinggal di sana. "Jika memang ada gangguan, aku yang akan turun tangan," ucap kakek tanpa mendatangi rumah tersebut. Beliau hanya melihat dengan mata batinnya. Diakui oleh beliau kalau rumah tersebut memang cukup angker. Itu terjadi karena letak rumah yang berada di samping pertigaan jalan, di mana menjadi tempat persinggahan bangsa demit. Tapi menurutnya,
manusia tidak pernah kalah dari makhluk halus. Karena manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna daripada mereka. Saat Boyongan pindah rumah, kakek tidak bisa datang karena kurang enak badan. Saya yang ikut serta memang merasa aura seram di rumah itu, di mana muncul bermacam penampakan yang ikut berbaur. Namun tidak saya ceritakan pada anggota keluarga. Saya tetap bersikap biasa seolah tidak melihat apapun. Keangkeran muncul pada hari ketiga saat paman dan bibi tinggal. Pada saat itu, paman saya sedang shift malam di kantornya. Tepat tengah malam, bibi Santi terbangun dari tidur. Beliau sangat terkaget ketika melihat anak keduanya, Dede, sedang menonton televisi sendirian di ruang keluarga. Dek, kok sampai jam segini masih di sini? Tanya bibi penuh kecemasan. Bibi terperanjat ketika Dede menjawab kalau teman-temannya mengajak bermain dan menonton TV. Tentu saja bibi merasa ketakutan dengan ucapan Dede. Ini sudah larut loh, Nak. Ajaklah kawan-kawanmu tidur. Ucap bibi sambil mendekat pada Dede. Namun Dede bersikeras pada tempatnya. Dia menonton televisi sambil sesekali bicara tidak jelas. Juga sering tertawa seperti digelitik seseorang. Kejadian tersebut kembali terulang di setiap paman bekerja malam. Dede selalu terbangun di tengah malam dan kembali tidur menjelang subuh. Yang tentu hal itu sangat mengganggu kegiatan sekolahnya. Namun bibi belum menceritakan pada siapapun perihal tersebut. Beliau masih mampu menyimpan rasa penasarannya dan sudah pasti paham ada yang tidak beres dengan kondisi rumah tersebut. Kondisi tersebut ternyata berpengaruh pada Dede. Kesehatannya semakin menurun karena tidak ada nafsu makan, sehingga berdampak pada tubuhnya yang kurus kering. Setiap kali paman bertanya tentang kondisi Dede, bibi selalu menutupi dengan berbagai alasan. Niatnya adalah agar paman tetap fokus pada pekerjaannya. Selain itu, karena selama ini paman memiliki riwayat penyakit jantung, bibi takut berpengaruh pada kesehatan suaminya. Bibi melakukan upaya untuk memulihkan Dede. Dia mencoba mencari jalan keluar sebelum Dede ambruk sakit dan sebelum paman Miftah curiga. Sudah barang tentu yang ditemui pertama kali adalah kakek. Tapi sayang, kondisi kakek yang sudah berumur mengharuskan beliau untuk beristirahat selama 1 bulan. Hal itu dilakukan untuk membersihkan diri dari ilmu yang dikuasai. Untuk menyambut masa rentannya, beliau melakukan ritual yang kebetulan sangat bagus dilakukan di bulan ini. Temuilah Yudi, dia adalah penerus dalam keluarga kita, ucap kakek. Atas saran dari kakek, bibi bersilaturahmi ke rumah saya. Mungkin karena tidak betah memendam hal itu, bibi menceritakan semua kejadian aneh pada ibu. Dan secara kebetulan, hari itu saya tidak berada di rumah. Meski begitu, saya masih mampu menerima sinyal tentang hal tersebut. Kakek memanggil saya lewat batin. Namun karena urusan pekerjaan yang penting, tidak serta-merta saya langsung pulang. Urusan itu aku tunda hingga esok hari. Nanti akan kukabari Yudi, biar secepatnya bisa pulang, ucap ibu yang ikut prihatin.
Malamnya kejadian aneh kembali muncul. Kali ini menimpa Bibi sendiri saat menunggu Dede. Sekitar pukul 10, beliau pergi ke kamar mandi. Dan jantungnya berdetak tidak karuan, diikuti rasa was-was yang muncul seketika saat dengan jelas sekali beliau mendengar suara orang mencuci piring di dapur. Di mana letak dapur dan kamar mandi adalah saling berhadapan. Perasaannya semakin tidak karuan saat terdengar ada beberapa piring yang seperti sengaja dipecahkan. Disusul suara lalu anak-anak berteriak. Di tengah ngeri itu, Bibi keluar kamar dengan perlahan. Dan tidak tampak ada sesuatu di dapur. Bahkan dapur sangat rapi dan tidak ada bekas piring yang pecah. Di lain tempat, saya yang sudah menyelesaikan pekerjaan langsung bergegas pulang. Meski sudah memasuki tengah malam, saya tetap bersepeda motor menuju rumah. Secepatnya ingin mengetahui perihal rumah angker kediaman keluarga paman. Dan anehnya, hanya Dede dan Bibi saja yang merasa dihantui. Paman maupun Rian tidak pernah mengalami hal ganjil selama menghuni. Begitu tiba di rumah, ibu langsung menceritakan semua kejadian yang Bibi alami. Lebih baik kamu langsung ke sana saja, Yud. Mumpung pamanmu sedang bertugas, ucap ibu kemudian. Saya beristirahat sejenak dengan menenggak jahe hangat buatan ibu sambil mempersiapkan beberapa media yang nanti akan dipergunakan. Memang, selama ini saya mampu memberikan bantuan gaib pada kawan-kawan. Meski di kampung belum ada yang tahu, namun di tempatku bekerja, mereka sudah paham betul dengan kemampuan yang kumiliki. Bahkan beberapa kali aku membantu mereka, dan atas izin Tuhan, semua terbantu dengan sempurna. Selain itu, saya juga telah mempelajari ilmu kanuragan dari ilmu guru bela diri. Ilmu tersebut disebut dengan ilmu tapak tujuh. Setelah kurasa semua siap, aku langsung melaju menuju rumah Bibi. Setiba di rumah Bibi, dengan muka tegang, beliau menyambutku dan langsung menyuruh masuk. Ternyata benar apa yang dikatakan kakek. Batinku berucap membenarkan perkataan kakek, di mana beliau menjelaskan bahwa rumah ini akan bertambah penghuninya setiap saat. Yang kuat akan menguasai rumah ini. Itu disebabkan tata letaknya yang berada tepat di siku pertigaan jalan, tempat yang paling disukai bangsa demit. Mereka akan singgah, dan jika kerasan, maka mereka akan menetap di sini. Saya berjalan masuk dengan perlahan. Tampak aura rumah ini semakin seram dibanding saat boyongan pindah yang saya hadiri dulu. Saat ini jauh lebih menyeramkan. Yud, bantulah saudaramu, ucap Bibi sambil mengarahkanku menuju ruang keluarga. Dede duduk dengan gusar begitu melihat kedatanganku. Sementara kakaknya yang baru bangun langsung berbaur dengan ibunya. Saya bersiap dengan amalan untuk mengusir anak-anak di sekeliling Dede. 3 bocah demit itulah yang sudah mengganggu selama ini. Dengan halus, saya menyuruh mereka pergi meninggalkan Dede. Tapi ternyata mereka adalah anak yang bandel dan juga mampu mempengaruhi pikiran Dede, sehingga Dede ikut memusuhiku. Akhirnya, dengan terpaksa saya melakukan pengusiran secara kasar. Saya menyuruh Rian memegang botol yang sudah kupersiapkan tadi. Saya buka penutup botol itu, lalu kusuruh Rian menutup kembali dengan telapak tangannya. Setiap kali aku bilang buka, secepatnya kamu buka, dan lekaslah tutup lagi dengan tanganmu. Ucapku memberitahu. Aku juga menyuruhnya agar membaca salah satu surah pendek untuk membantuku. Rian hanya mengangguk bertanda paham. Kulihat butiran keringat menetes dari keningnya. Jelas ada ketegangan yang dia rasakan. Begitupun dengan Bibi Santi. Saya merapal mantra
menguji mereka. Satu persatu saya masukkan ke dalam botol. Tidak peduli lagi dengan rengekan minta bebas dari sosok tersebut. Sementara kulihat Rian mulai berat menutup botol. Segera kuraih dan kututup botol tersebut dengan tutupnya. Tampak Dede berteriak-teriak disusul isak tangis. Dia minta ikut serta dengan teman-temannya. Sengaja saya menyuruh Bibi dan Rian agar menjauh, agar lebih leluasa dalam menenangkan anak ini. Setelah Dede pingsan, ketegangan berlanjut pada Bibi Santi. Beliau melotot dengan tubuh terpaku. "Tungguilah di kamu," ucapku pada Rian. Aku diam sejenak, menyaksikan sosok penampakan tinggi besar, berbulu coklat lebat dengan tanduk dan gigi taring yang panjang. Makhluk menyeramkan itu sedang menjilati tubuh Bibi Santi. Dengan matanya yang merah menatap tajam ke arah saya. Dengan sedikit kuda-kuda, saya menutup mata dan membaca amalan dari ayat suci. Seketika tanganku terasa panas dan sangat berat. Kemudian saya mendorong makhluk itu. Atas izin Sang Pencipta, sosok itu pun terpental dari tubuh Bibi. Agar tidak terulang, saya menghantamnya dengan ilmu yang kukuasai. Seketika makhluk tersebut berteriak keras dan lenyap tanpa jejak. Bibi sendiri terkulai lemas tanpa daya. Nafasnya memburu diselimuti ketakutan. Saya memijit setiap jemari kakinya sambil terus bersikir, berharap makhluk lain tidak ikut andil dalam perlawanan. Keesokan harinya, usai sholat subuh, Paman datang dengan penuh kecemasan. Beruntung semua sudah dalam keadaan membaik. Begitupun dengan Dede. Anak itu tidur sangat lelap, melupakan setiap kejadian yang dilaluinya beberapa hari terakhir. Paman terus menanyakan tentang hal apa yang terjadi. Sudahlah Mas, nanti aku ceritakan semuanya. Ucap Bibi masih dengan nada lemah. Sesaat kemudian, saya menyuruh Paman dan Bibi serta anak-anak untuk meninggalkan rumah dulu. Saya suruh mereka ke rumahku karena ada satu ritual penting yang harus dijalankan. Nanti setelah selesai, aku akan memberitahu Paman, ucapku. Tanpa bertanya apapun, mereka melangkah keluar rumah. Sementara aku mensucikan diri dengan berwudu. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada hamba-Mu ini, ucapku usai berwudu. Selanjutnya, dengan ilmu yang kumiliki, aku akan memberi pagar gaib di empat penjuru rumah. Saya mengeluarkan 6 buah paku, lalu menggenggamnya sambil membaca surah penangkal jin. Tidak lupa saya mantrai dengan mantra yang kakek ajarkan. Dengan perpaduan keilmuan itu, saya berharap Tuhan mengabulkan hajat hambanya. Kemudian saya memaku ke 4 penjuru rumah tersebut. Sengaja saya mempersiapkan 6 buah paku, karena saya tahu 2 buah paku akan bengkok ketika memakunya di dinding rumah. Sekalipun dinding rumah hanya terbuat dari kayu, akan tetapi paku saya pastikan bengkok, bahkan bisa sampai patah. Setelah keempat buah paku terpasang di 4 penjuru rumah, kemudian saya mengucap salam, serta melangkahkan kaki keluar rumah. Setelah ritual tersebut, pada malamnya, tepatnya pukul 7 malam, kakak perempuan saya yang bernama Kak Asri mengalami gangguan gaib. Pada saat itu selepas sholat maghrib, kakak saya seperti biasa berangkat ke apotik. Selama ini kakak bekerja sebagai asisten dokter di salah satu apotek ternama, di mana jam praktek itu jam 7 sampai jam 9 malam. Aku mempunyai firasat buruk dan sengaja kubuntuti kakak. Ketika telah tiba di apotik, tiba-tiba pandangannya menjadi gelap.
Dan seketika muncul sosok yang sama dengan yang saya temui di rumah Bibi. Cabut paku itu, atau ku habisi anak ini. Ucap kakak sambil menatapku. Dengan segera saya mendekat dan langsung menyergap kakak yang berlari di tengah jalan raya. Dia bermaksud ingin menabrakkan tubuhnya pada mobil yang lewat. Akan tetapi genggaman tanganku yang kuiringi dengan doa dan mantra mampu menyegahnya. Ketegangan yang membuat beberapa orang berkerumun itu hanya berlangsung sebentar, karena saya mampu mengusir setan pengganggu tersebut dengan cepat, dan entah hilang kemana sosok tersebut. Setelah Kak Sri pastikan baik-baik saja, pada saat itu juga saya langsung ke rumah Bibi. Saya berdiri di halaman rumah sembari berteriak lantang. Saya suruh semua demit untuk keluar melawanku. Karena teriakanku itu, beberapa tetangga termasuk keluarga paman keluar rumah. Mereka menyaksikan jiwa kesatriaku demi melindungi keluarga dari ancaman demit. Begitu selesai berteriak, seketika tubuh saya terasa berat. Seluruh persendian saya panas. Dan seketika muncul sosok itu lagi. Sosok tinggi besar berbulu coklat. Kali ini penampakannya bersama dengan sosok perempuan berbaju merah. Rambutnya panjang terurai dengan wajah hancur menyeramkan. Suara tertawanya sangat khas terdengar. Dengan disaksikan banyak orang, tubuh saya terangkat melayang sekitar 2 meter dari tanah. Suasana sangat tegang itu membuat warga berteriak ketakutan. Dan dengan ilmu yang kumiliki, saya terus memberontak. Benar-benar kejadian di luar nalar yang penuh ketegangan. Nyawa menjadi taruhannya. Dengan terus membaca doa, akhirnya tubuh saya kembali turun ke tanah. Di saat itulah saya menghentakkan kaki kanan ke tanah sebanyak 7 kali. Dengan tenaga penuh, saya mendorong makhluk tersebut dengan kedua tangan. Seketika mereka meringis, disusul suara sangat dengar, hingga muncul ledakan yang biasa di sekitar rumah. Seketika, asap putih muncul mengitari rumah paman Miftah, yang kemudian menghilang sapu angin. Setelah itu saya memuntahkan darah kental, lalu terbaring ke tanah. Paman dan Rian membopong saya masuk ke dalam rumah. Terdengar pula suara isak tangis Bibi juga tetangga rumah. Mereka tidak tahan menumpahkan air mata melihat keadaanku. Namun semua pasti baik-baik saja, karena Allah senantiasa melindungi yang beriman. Setelah kejadian malam itu, rumah paman dan bibi saya kembali aman. Kehidupan mereka kembali dalam kebahagiaan. Marjono, Aldo, dan Dimas sedang berkumpul di tempatku ngekos. Karena kami sudah selesai kuliah, kami berpesta masak-masak. Sekaligus mengadakan tandingan masak yang nantinya akan dicicipi oleh Bu Mauren, si emak kos. Selama kami memasak, kami berbincang tentang taruhan. Hingga lahir kesepakatan, siapa yang menang maka bakal ditraktir makan di restoran. Setelah mentraktir, maka yang kalah harus mengelilingi rumah angker di tengah hutan. Ucap Marjono secara tiba-tiba. Yang dimaksud adalah sebuah rumah tua yang secara tidak sengaja pernah kami lihat selama kami camping dulu. Aku yang satu tim dengan Aldo langsung mengiyakan tantangan tersebut. Sampai pada akhirnya masakan kami selesai. Setelah itu, kami menghidangkan masakan itu di meja makan. Setelah semuanya beres, Bu Mauren datang tepat waktu.
Sebelum membayar uang sewa kos, kusuruh beliau mencicipi masakan kami. Sudah pasti lidah wanita lebih tajam akan rasa. Apalagi Bu Mauren juga memiliki usaha catering berbagai menu. Aku dan Aldo sangat senang begitu mendapat komentar positif. Sementara Marjono dan Dimas harus bersiap mentraktir kami. Juga bersiap adu nyali di tengah hutan, di mana terdapat rumah kuno di sana. Masakan ini rasanya lebih lezat, bumbunya meresap, dagingnya juga matang sempurna. Ucap Bu Mauren menunjuk pada masakanku, yang tentu membuat aku dan juga Aldo tersenyum puas. Selesai membayar uang kos dan memakan masakan, kami keluar menuju tempat nongkrong, sebuah kedai yang selalu menjadi tempat melepas penat. Kami mulai berdiskusi tentang waktu yang tepat pergi ke hutan, yang kemudian disepakati kalau besok adalah waktu yang pas. Dan selain untuk beradu nyali, kami juga akan melakukan camping, sekedar membuat acara dadakan untuk mengusir kejenuhan. Kami yang sudah mempersiapkan segala perbekalan langsung berangkat ke lokasi di mana rumah itu berada. Sekitar pukul 9 pagi, kami mulai perjalanan ke sana. Dibutuhkan waktu lama untuk tiba di desa terdekat. Sampai desa sekitar 2 jam, lalu dilanjutkan berjalan kaki sekitar 1 jam lamanya. Setelah sampai di sebuah desa yang cukup terpelosok, kami sempat bertanya kepada warga karena agak lupa. Dan kebetulan kami berpapasan dengan perempuan parubaya yang menggendong rumput. Itu di desa sebelah, Mas. Kalian belok kiri, lalu lurus. Sekitar 10 menit paling sudah sampai. Ucap perempuan tersebut. Mendapat informasi penting itu, kami langsung bergegas tancap gas. Meski jalannya ada yang rusak di sana-sini, namun Marjono yang memegang setir tidak memperdulikan. Dia terjang setiap lubang yang membuat kami berteriak sambil tertawa. Tibalah kami di kampung tersebut. Kami lalu titipkan mobil di halaman rumah warga yang paling dekat dengan hutan. Namun sebelum kami masuk ke dalam hutan, kami memutuskan beristirahat di teras rumah itu. Sang tuan rumah yang ikut menemani tampak sangat ramah. "Maaf Pak, rumah di tengah hutan itu apa ada yang memiliki?" tanyaku. Lelaki parubaya itu menahan berkisah saat anak gadisnya keluar membawa hidangan. Tidak lupa kopi kampungan yang harum menyengat. Namun bukan aroma kopi maupun ubi talas rebus yang menjadi perhatian, tapi sosok gadis cantik itulah yang singgah di mata kami. Cantik alami, berciri khas perkampungan. Dengan rambut dikepang, dia mengerling manis. Monggo Mas, seadanya loh. Sayang sekali gadis manis itu langsung masuk setelah mempersilahkan. Kami hanya saling senyum, berharap pemandangan menawan itu hadir kembali. Tidak seberapa lama kemudian, tuan rumah mendehem, lalu mulai angkat bicara. Lelaki parubaya itu menceritakan, dulu sekitar tahun 1940-an, hidup seorang suami istri. Mereka hanya orang biasa yang menjadi bahan cibiran warga lain. Selain kehidupan yang jauh di bawah garis kemiskinan, mereka juga tidak mau bergabung maupun membantu para pejuang. Suami istri itu memilih menjauh dengan hidup di tengah hutan belantara. Memilih untuk menghindar dari bisiknya peluru demi kenyamanan pribadi. Di hutan tersebut mereka menjumpai hal-hal mistis, hingga akhirnya tergoda dengan satu ritual pesugihan. Karena iman mereka yang tipis, maka mereka melakukannya. Di sebuah gua di kaki pegunungan, mereka melakukan perjanjian dengan sosok siluman paling kuat, yang mana mereka harus memberikan 3 gadis sebagai tumbal. Hal itu harus dilakukan setiap pergantian tahun Jawa. Syarat itu pun disetujui oleh mereka. Dengan segera, suami istri itu kembali berdiam diri di kampung.
mengawasi gerak-gerik setiap remaja di sekitar rumah maupun desa lain. Dan karena saat itu Jepang melakukan kebiadaban pada para gadis, maka di awal ritual pun mereka melakukan dengan mudah. Warga menganggap kalau hilangnya 3 gadis sekaligus dikarenakan diculik oleh Nippon. Keberuntungan pun mereka dapatkan karena setelah uang terkumpul diproklamirkan sebagai bangsa yang merdeka. Mereka pun menjadi satu-satunya keluarga kaya raya saat itu, yang tentu saja membuat warga lain merasa aneh. Mereka tidak menyangka seorang yang sangat miskin mendadak menjadi berkebalikan. Setelah dikarunia anak kembar perempuan, mereka lalu mendirikan rumah di tengah hutan. Hal itu sebagai siasat agar persekutuannya dengan siluman tidak diembus warga. Mereka beralasan rumah yang dibangun bercorak khas bangunan Belanda itu difungsikan sebagai lahan usaha, yaitu sebagai tempat peternakan sapi perah. Tepat di malam pemberian tumbal, rumah itu diambil paksa para pejuang gerilya. Itu karena terjadi perlawanan dari rakyat pribumi saat peristiwa agresi militer Belanda. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah kebimbangan itu, teror siluman terus menghantui, menagih akan janji mereka. Teror itu membuat mereka keluar dari rumah seperti orang kebingungan. Akhirnya, malang tidak bisa ditampik. Sepasang suami istri itu, termasuk anak mereka, mati secara perlahan. Tubuh sekeluarga itu satu persatu muncul luka. Pada awalnya seperti luka lecet ringan, hingga lama-kelamaan luka itu membusuk dan menjalar. Mereka ditemukan meninggal di sebuah gua, di mana seorang pejuang menemukan keluarga tersebut telah hancur hampir tidak bisa dikenali, termasuk anak mereka. Semenjak saat itu, rumah tersebut disita pihak Belanda setelah para pejuang dihantam mundur. Sempat terjadi beberapa renovasi pada bagian rumah. Dikabarkan Belanda yang menghuni juga terpengaruh akan siluman tersebut. Namun mereka keburu meninggal sebelum melakukan perjanjian, dan rumah itu pun kosong. Hingga saat diambil alih menjadi lahan pemerintah, rumah itu dibersihkan lalu ditinggali keluarga salah seorang petugas kehutanan. Dalam jarak setahun mereka ditemukan tewas. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Dan kejadian kematian para penghuni itu terus berulang hingga di tahun 1978. Yang pada akhirnya rumah itu pun dikosongkan. Sampai saat ini, belum ada yang berani menghuni ataupun membongkar. Sejarah tentang kematian secara misterius para penghuninya membuat tidak ada yang berani menempati. Pernah juga direncanakan untuk dijadikan kantor para petugas. Namun entah hal apa yang membuat rencana tersebut diurungkan. Kalian harus pikir ulang untuk pergi ke rumah tersebut. Tuan rumah mengakhiri ceritanya. Kami semua terdiam serius mendengarkan cerita tentang rumah di tengah hutan tersebut. Yang ternyata lelaki di hadapan kami sangat paham tentang seluk-beluk rumah yang kami tuju. Meski kisahnya sangat menyeramkan, namun tidaklah membuat kami surut. Justru semakin membuat rasa penasaran bagi kami. Setelah menghabiskan secangkir kopi, kami permisi, lalu mulai beranjak menuju hutan. Tidak lagi kami menjumpai senyum manis perempuan pembawa kopi. Kami terus menyusuri jalan setapak yang sangat lengang. Tidak ada seorang pun yang berpapasan di sepanjang perjalanan. Setelah berjalan cukup jauh, tibalah kami di sekitar lokasi. Sejenak kami beristirahat di tanah yang cukup lapang. Tempat yang dulu kami jadikan lahan memasang tenda, termasuk hari ini. Kami juga berencana memasang tenda di sini. Namun setelah menyelesaikan rasa penasaran tentang rumah itu. Selepas asar kami letakkan perbekalan, lalu menuju rumah yang dianggap angker itu berada. Yang mana berada sekitar 300 meter dari tempat kami. Akhirnya, sampailah kami di rumah itu. Kami berempat berhenti sejenak.
Memandangi rumah yang ukurannya sangat besar dan bergaya kuno ala era Belanda. Rumah itu tidak memiliki pagar pembatas, sementara semak belukar memenuhi sekeliling rumah. Sebelumnya, kami tahu keberadaan rumah megah ini saat melakukan acara bersantai. Acara itu kami isi dengan camping sambil berburu. Dan atas saran dari Marjono, kami pilih hutan ini sebagai lokasi tujuan. Marjono berkata kalau tahu hutan ini dari salah satu kerabatnya. Beliau tinggal di kelurahan lain yang cukup jauh. Namun karena hobi berburunya, maka beliau paham akan hutan ini. Tempat yang sangat indah dan enak untuk camping juga berburu. Dari situlah kami tahu keberadaan rumah tersebut. Kalian yakin akan masuk rumah ini? Tanyaku pada Dimas juga Marjono. Aku melihat ada keraguan di wajah mereka. Namun karena sudah menjadi taruhan, maka dengan berat mereka mengiyakan. Tujuan yang semulanya berjalan mengitari rumah, kini berganti masuk ke dalam rumah. Marjono dan Dimaslah yang mengusulkan hal itu. Mereka berucap penuh sok keberanian. Aldo yang menyarankan untuk tidak masuk ke dalam dan melupakan perjanjian tadi justru diremehkan. Marjono tetap ngeyel. Pintu yang tidak bisa dibuka membawa mereka menuju pintu samping, yang dengan paksa mereka mendobrak pintu tersebut, lalu masuk dengan perlahan. Tampak mereka mengeluarkan senter dari saku baju yang sudah dipersiapkan, karena jelas kalau gelap sekali di rumah tersebut. Sementara aku dan Aldo yang merasa was-was akhirnya ikut masuk juga. Hanya bermodalkan senter, terlihat isi rumah itu tampak sangat kuno. Dua tanduk rusa yang terpajang menyambut kengerian kami. Suasana yang benar-benar mencekam. Sungguh sesuatu hal konyol yang telah kami lakukan. Sikap sok pemberani yang seharusnya tidak ditunjukkan. Warga sekitaran saja tidak ada yang berani ke sini, tapi justru kami yang awam datang untuk menjawab rasa penasaran. Tidak berapa lama kemudian, di samping jendela terlihat bayangan melintas. Pandanganku seketika menjurus ke sana, termasuk Aldo yang ternyata juga melihatnya. Dan kami menjadi bergidik ngeri saat melihat sosok sangat seram berada di sana. Wajahnya tidak terlihat jelas karena hancur, sementara tubuhnya membengkak seperti jasad yang sudah meninggal beberapa hari. Segera saja kami berhamburan keluar. Meski di sisi kanan kiri bermunculan sosok yang sama, kami terus berlarian menuju keluar. Terdengar lengan sangat nyaring. Suara perempuan. Ya, suara perempuan itu menggema kuat, yang tentu membuat kami sangat ketakutan. Beruntunglah kami mampu melewati kengerian itu. Namun suara wanita yang sangat menakutkan masih terngiang sangat jelas. Lebih baik kita kembali saja, mumpung hari belum gelap, Aldo mengusulkan. Hal itulah yang kami lakukan, mengemasi perbekalan lalu meninggalkan hutan. Sepanjang perjalanan, Marjono bertutur tentang sosok yang membuat kami berlari keluar, yaitu sosok berwujud wanita cantik. Namun ketika melihat kedatangannya bersama Dimas, seketika berubah menjadi wujud yang mengerikan. Lalu melayang seakan ingin menerkam Marjono dan Dimas. Sontak saja mereka langsung berhambur. Dan penuturan Marjono itu dibenarkan oleh Dimas. Setelah kejadian itu, Marjono dan Dimas merasa dihantui sosok siluman wanita. Sedangkan aku dan Aldo terbebas dari bayangan tersebut. Selang seminggu kemudian, Marjono mengalami sakit kepala hebat, sehingga dia masuk rumah sakit. Menurut penjelasan dokter, tidak ditemukan gejala sakit berat, hanya dianggap sebagai sakit kepala biasa yang akan sembuh setelah diberi obat. Tidak perlu cemas.
Kamu akan segera sembuh. Ucap Bu Dokter yang membuat kami semua merasa tenang. Namun pada kenyataannya, penyakit tersebut berlanjut setelah sampai rumah. Dan itu disusul oleh Dimas. Dia mendadak mengalami lemas di setiap persendian. Kemudian, seluruh tubuhnya membengkak. Hal yang sama juga diucapkan oleh dokter yang menangani. Dimas dinyatakan terbebas dari penyakit, juga akan sembuh setelah meminum obat. Namun hingga beberapa kali keluar masuk rumah sakit, tetap saja tidak sembuh. Satu bulan berlalu, penyakit yang diderita dua kawanku semakin parah. Kepala Marjono membesar seperti terkena tumor ganas, yang selalu mengerang kesakitan di setiap saat. Selain itu, dia juga sering berteriak minta ampun, seolah ada yang mengikutinya. Hal sama juga dialami Dimas. Badannya semakin membengkak. Siapapun yang memandang pasti akan bergidik ngeri. Apa yang telah kalian lakukan sebelum hal ini terjadi pada mereka? Tanya Ibu Marjono sore ini, yang kebetulan aku dan Aldo berada di sana. Aku langsung menceritakan tentang rumah yang kami datangi. Mendengar kisah kami, pada akhirnya pihak keluarga mencari bantuan orang pintar. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada yang mampu mengatasi. Bahkan salah satu dari orang pintar itu mengalami kelumpuhan. Beliau tidak kuat saat sosok siluman yang mengganggu Marjono mengalahkannya, hingga berakhir tergolek di balai. Sore ini bersama Aldo, tibalah aku di rumah pinggir hutan. Rumah yang menjadi tempat parkir kami pada saat dulu. Sengaja kami putuskan datang kemari dengan tujuan untuk mencari informasi lebih akurat tentang rumah tersebut. Berharap sang tuan rumah bisa memberi jalan keluar dari masalah pelik kedua kawanku. Tunggulah sebentar. Paling tidak ada seperempat jam. Bapak bakal balik kok. Gadis manis itulah yang menemui kami. Namun kali ini kami tidaklah sesantai dulu. Jadi tidak ada keinginan untuk merayu gadis tersebut. Yang ada di pikiran kami hanyalah ketegangan. Tidak seberapa lama datanglah sang tuan rumah, yang ternyata beliau bernama Pak Rahman. Sementara anak gadisnya yang bernama Ayu masuk ke dalam rumah, mungkin akan membuatkan minuman buat kami. Tanpa basa-basi, kami menjelaskan tentang penyakit yang mendera Marjono dan Dimas. Kami jelaskan bahwa kami yakin jika keburukan itu muncul dari rumah angker di tengah hutan. Karena kejadian itu datang secara mendadak ketika kami usai dari sana. Pak Rahman terdiam sejenak. Tunggulah sebentar, ucapnya, kemudian bergegas masuk rumah. Tidak berselang lama, beliau kembali keluar menemui kami, berbarengan dengan anak gadisnya. Ternyata beliau berganti baju. Setelah menyilakan kami minum, mulailah Pak Rahman menjelaskan tentang penyakit aneh yang menimpa kedua kawanku. Menurut penuturan beliau, hal itu juga pernah terjadi pada warga kampung, di mana setelah 2 bulan disiksa dengan penyakit itu, mereka mengalami kematian. Dan karena itulah, maka penduduk sekitar tidak berani lagi mendekati rumah tersebut. Namun di kejadian terakhir, warga desa berhasil sembuh. Seorang ustadz dari Jepara mampu menyembuhkannya. Akan kuantar kalian menemui ulama tersebut, ucap Pak Rahman memberi angin segar pada kami.
Kami merasa bersyukur karena sang ulama yang bernama Gus Yadi langsung memberi tanggapan baik. Beliau langsung mengajak kami menuju rumah Marjono. Dimas pun disuruh menjemput untuk melakukan pengobatan secara bersamaan. Gus Yadi langsung menyuruh mereka supaya duduk bersejajar, yang langsung dibacakan ayat-ayat suci. Dalam ritual pengobatan itu terdengar suara berisik yang menakutkan. Disusul penampakan sosok perempuan yang sangat mengerikan. Sosok tersebut melayang di sekitaran dengan tawa cekikikan. Setelah beberapa saat, Gus Yadi menghentakkan kaki sambil berteriak kun fayakun. Bersamaan dengan itu, suara tawa menjadi jeritan yang sangat mengerikan. Perlahan menjauh dan suara berisik pun ikut menghilang. Sementara Gus Yadi masih terdiam sambil berkumat kamit. Begitu semua berakhir, Gus Yadi menyuruh pihak keluarga Marjono juga Dimas untuk memberikan minum air kelapa hijau setiap hari. Kelapa itu harus yang menghadap ke arah barat laut atau antara barat dan utara. Setelah keadaan membaik, syarat itu pun bisa dihentikan. Gus Yadi juga memberi sedikit gambaran tentang makhluk tersebut. Beliau menamakan setan wadon abang. Karena hantu itu awalnya merah menyala. Sedangkan asal-usulnya, Gus Yadi tidak tahu dengan pasti. Yang jelas, sosok itu memiliki daya kekuatan yang sangat kuat, sehingga tidak bisa dimusnahkan. Dua tahun berlalu, kami masih mengenang kejadian yang mengancam nyawa itu. Meski begitu, kami tetap melakukan kegemaran kami sebagai petualang alam. Mendaki sambil camping, berburu bahkan memancing. Dan semoga kejadian itu saja yang kami temui. Kejadian tentang rumah angker di tengah hutan.